Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Ibu dosen, Bapak dosen. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang hubungan industrial. Untuk lebih jelas dan lengkapnya tentang hubungan industrial akan dibacakan oleh pembawa materi. Pembacaan materi pertama akan dibawakan oleh Lia Yulia Yunita. Saya akan membacakan makna hubungan industri. Hubungan industri adalah hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam produksi barang atau jasa antara sumber daya manusia dan suatu organisasi seperti pengusaha, pemerintah, pekerja dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan industri menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha antar pekerja berdasarkan perjanjian pekerjaan yang didasari unsur pekerja, upah, perintah berdasarkan perjanjian pekerja dan pengusaha. Sekian, terima kasih. Pembacaan materi yang kedua akan dibawakan oleh Utari Febri Mulya. Ruang lingkup hubungan industri dengan sumber daya manusia. Di dalam hubungan industrial ini ada beberapa hal yang sering terkait, yaitu 1. Adanya pekerja atau buruh yang dipekerjakan oleh pengusaha atau perusahaan. Yang kedua, adanya perusahaan atau pengusaha yang mempekerjakan karyawan atau buruh. Yang ketiga, adanya serikat pekerja yang merupakan wadah atau perwakilan para pekerja atau buruh dalam menyampaikan aspirasinya. Yang keempat, adanya lembaga kerjasama bipartits yang terdiri dari perusahaan dengan karyawan atau buruh yang diwakili oleh serikat pekerja, di mana secara bersama-sama mengatasi permasalahan yang terjadi yang berkenaan dengan ketenagakerjaan. Yang kelima, adanya lembaga kerjasama tripartits yang terdiri dari perusahaan, karyawan atau buruh atau serikat pekerja dan pemerintah yang diwakili oleh Departemen Ketenagakerjaan, di mana secara bersama-sama mengatasi permasalahan yang tidak bisa diatasi, baik secara komunikasi, konsultasi, dan pertimbangan secara bipartits. 6. Adanya peraturan perusahaan. Perusahaan terdiri dari hak dan kewajiban antara perusahaan dan karyawan. Ini bisa dikatakan sebagai aturan main dalam melakukan aktivitas kerja. Peraturan perusahaan biasanya dibuat jika di perusahaan tersebut karyawannya tidak memiliki serikat pekerja. 7. Adanya perjanjian kerja bersama atau PKB merupakan peraturan yang dibuat terdiri dari hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan, di mana karyawan diwakili oleh serikat pekerja menandatangani PKB tersebut. 8. Adanya perundang-undangan ketenagakerjaan sebagai dasar untuk membuat peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Pembacaan materi yang ketiga akan dibawakan oleh Sylvia Rizkiani. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Utari Febri Mulya. Contoh-contoh work policies in industrial serikat pekerja atau peran SPI dalam industrial. Peran dan fungsi serikat pekerja menurut Siswanto Sastro Hadiwiryo, fungsi utama serikat pekerja atau serikat buruh adalah sebagai berikut. 1. Pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaiannya. 2. Wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatnya. 3. Sarana menciptakan hubungan industri yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Sarana penyaluran aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. 5. Perencanaan, pelaksanaan, dan penanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, kita telah sampai pada bagian akhir presentasi yang telah membahas tentang hubungan industrial.
Kesimpulan dari materi hubungan industrial adalah suatu hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari pengusaha, pekerja buruh, dan pemerintah yang bernilai pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dalam hubungan industrial, pihak pengusaha dengan pekerja merupakan pihak yang paling penting dan paling berperan di perusahaan. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai manfaat menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dan perlu dipahami pula bahwa tujuan dari pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenagakerjaan dan ketentraman dalam bekerja, supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Baiklah, itulah kesimpulan dari kami kelompok 2 tentang hubungan industrial. Bila ada kata kami yang salah dalam presentasi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.